Nah, buat teman-teman yang baru gabung dan belum nonton alur cerita di part sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu, supaya kalian gak gagal paham ngikutin keseruan di part kali ini. Linknya ada di kolom deskripsi ya guys ya. Oke lah, sebelum masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa subscribe. Dan nyalain juga tombol loncengnya ya guys ya. Cari posisi rebahan yang paling nyaman, kencangkan celana dalam, inilah waktunya kita baku hantam. Mengetahui ada orang berdiri di depan rumahnya, Yuan terlihat bersiap-siap untuk mengantisipasi ancaman. Yang ternyata orang itu adalah Wang Fugui yang sedang menunggu Ren Xiaosu. Di mana setelah mengetahui bahwa obat buatan Ren memiliki khasiat luar biasa, paman Wang ini berniat untuk membantunya menjual obat ke dalam benteng 113. Pada awalnya Ren tidak memperdulikan tawaran ini. Pasalnya dia beranggapan Wang Fugui hendak memanfaatkan dirinya. Tidak menyerah, Wang mencoba menjelaskan, jika Ren menjualnya sendiri, akan sangat sulit mendapatkan perhatian orang benteng. Oleh sebab itu, tawaran ini adalah jalan satu-satunya bagi Ren mengembangkan usahanya. Pada akhirnya, Ren sepakat untuk bekerja sama dengan harga 600 yuan per botolnya. 600一瓶，收你600不算亏吧？ Meski Wang merasa harga itu terlalu mahal, tapi menurut Ren, jika dibandingkan dengan obat lain yang belum tentu bisa menyembuhkan, harga obat ini jauh lebih murah, sehingga Wang pada akhirnya menyepakati dengan harga 600 yuan. Bahkan dia mengucapkan terima kasih secara tulus kepada Ren, sehingga menambah pencapaian misinya. 这事儿谢了啊！ Di sisi lain, sebuah pabrik terlihat mengalami bencana sehingga menimbulkan banyak korban jiwa. Tidak lama ketika Ren sedang melakukan aktivitasnya menarik pelanggan, seorang pegawai pabrik yang berhasil selamat mencoba menuju klinik untuk mengobati luka di tubuhnya. Secara bersamaan dengan hal ini, Ren mendapatkan misi untuk merawat pasien, sehingga dia dengan cepat membawa orang itu menuju gubuknya. 哎，好了好了，这就到了。放开我！你干嘛？ Untuk menenangkan pasien yang terus memberontak, Ren mengatakan bahwa dirinya ingin menolongnya. Pasalnya, dokter di klinik hanyalah seorang penipu. Melihat banyak orang yang terluka, Ren bertanya apakah mereka terlibat perkelahian. Pasien lantas menjelaskan bahwa kartel uap di pabrik mereka meledak, sehingga menimbulkan kekacauan. Sambil meminta Xiaoyu memanaskan jarum untuk menjahit luka, Ren lantas membawa beberapa korban lainnya. Kemudian dia meminta Mbak Xiaoyu untuk langsung menjahit luka pasien pertama. Dan tiba-tiba... Sebagai tahap akhir, Ren Xiaosu mengoleskan ramuan ajaibnya dengan harga 600 yuan. Biaya ini setara dengan klinik yang biasa mereka datangi. Kesuksesan ini selain membuat Ren mendapatkan imbalan 1 poin peningkatan kekuatan, dia juga mendapatkan ucapan terima kasih dari pasien. 任务救治3名病人。 谢谢。 Mengingat kejadian sebelumnya yang mengerikan membuat satu pasien melarikan diri, sehingga Ren dengan cepat mengejarnya. Sementara satu pasien lagi... 我等会儿再给你放。你要是也跑的话，你跑吗？ Di sisi lain, melihat beberapa orang menuju suatu tempat membuat dokter penipu penasaran dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Kedua ibu ini mengatakan bahwa kartel uap pabrik meledak sehingga menimbulkan banyak korban. Hal ini membuat sang dokter bingung kemana para korban, kenapa mereka tidak pergi ke kliniknya. Ibu ini mengatakan mereka awalnya ingin pergi ke klinik, tapi di tengah-tengah perjalanan mereka dibawa paksa oleh Ren Xiaosu ke pondoknya. 被那个人小素扛到他窝棚里去了。 啊！
Sementara itu, setelah berhasil menyelesaikan misi merawat 3 pasien, Ren mendapatkan hadiah 1 peningkatan kecepatan, setara dengan sebuah petir mampu membuatnya bergerak secepat kilat. Secara bersamaan dengan hal ini, dokter penipu terlihat mendatangi Ren untuk protes. Namun, melihat Ren keluar membawa pisau, dan di dalam gubuk terlihat pasien sedang menangis, membuat dokter ini seketika ciut bahkan langsung mengalihkan pembicaraan. 以后才不会死得太惨。要我说，还是回去翻翻医书，你爹留的家底儿也快被你败光了。我天天都在看医书啊！你说什么呢？你吃饭了没啊？ Tidak lama muncul seorang penduduk yang terlihat sangat panik. Menurut informasi darinya, lokasi pabrik yang terbakar hebat dan meninggalkan beberapa orang yang masih terjebak di dalamnya ternyata memancing kawanan serigala mendekati lokasi tersebut. Beberapa saat kemudian, beberapa tentara bayaran terlihat melewati gubuk Ren. Melihat senjata yang dipegang, Ren lantas memiliki ide untuk mendapatkannya, sehingga bisa melindungi Yuan dan Mbak Xiaoyu jika terjadi serangan kelompok serigala. 认识这是什么吗？给你你也不会用。我出去一下，小雨姐，今晚你帮我照顾一下六元。Setibanya di pabrik, selain kondisi tempat ini sangatlah mencekam, ratusan mayat terlihat berserakan tanpa ada satu orang pun yang selamat. Ren juga telah berhasil menemukan senjata yang dia cari, dan tiba-tiba... Nah, ternyata Yuan tanpa terduga menggunakan kekuatan harapan untuk menyelamatkan kakaknya dari serangan serigala. Tapi hal itu jelas membuat kondisi tubuhnya melemah. Pasalnya, setiap kali dia membuat harapan, vitalitas di tubuhnya akan berkurang drastis. Tidak lama, pasukan tentara bayaran yang dipimpin oleh Wang Chongyang terlihat mengepung gubuk Ren, di mana tujuannya untuk mencari tahu siapakah orang yang telah mengambil senjata dari mayat manajer pabrik. Pasalnya, saat kejadian penyerangan serigala berlangsung, hanya Ren saja yang keluar dari pemukiman. Tuduhan Wang ini dipertegas oleh dokter penipu, di mana dia melihat Ren memanglah meninggalkan gubuknya. Bukannya panik, Ren dengan sangat santuy membenarkan hal itu. Pasalnya, toilet umum di tempat ini dipakai oleh Hezong, sehingga dia harus mencari tempat untuk buang hajat. Hezong sendiri membenarkan ucapan Ren, pasalnya semalam dia mengalami diare. 好多人可以作证的，我昨天是拉肚子了。可有此事？ Di tengah-tengah keributan ini, Wang Fugui terlihat muncul. Dia mencoba untuk membela Ren Xiaosu dan meminta Chang Yang untuk tidak menuduh Ren tanpa bukti. Terlebih lagi, Ren saat ini berada di bawah perlindungan Bos Luo, salah satu orang yang berpengaruh di dalam benteng 113. Tapi sayang, sebagai komandan pasukan, Wang Chang yang tidak memperdulikan hal tersebut. Dia tetap memerintahkan bawahannya untuk menggeledah gubuk Ren Xiaosu. Meski tidak menemukan senjata itu di gubuk Ren, Chang yang tidaklah menyerah. Dia lantas meminta Ren untuk membawanya ke tempat dia buang hajat. Ren jelas dengan senang hati membawa mereka, bahkan menunjukkan ee-nya yang masih sangat segar. 看，新鲜的，不信您尝尝。 Sambil berjalan pulang, Ren lantas bertanya kepada Wang, sebenarnya siapa Bos Luo? Pasalnya dia seringkali menjual namanya untuk melindungi diri. Paman Wang menjelaskan, Bos Luo adalah perwakilan kelompok Xing di benteng 113, merupakan saudara dari orang paling penting di benteng tersebut.
Bos Luo sendiri juga orang yang sangat tertarik dengan obat buatan Ren, sehingga Paman Wang memintanya untuk terus membuat obat tersebut, sehingga bisa menjamin keamanannya dari kelompok Xing. 子生子，这么厉害？我们是集团某位大人物同父异母的亲兄弟，你可别出去乱说。庆氏的人姓罗，保你在庆氏的地盘里安然无忧，这你就不懂了吧？ Keesokan harinya, setelah Ren selesai mengajar cara bertahan hidup di alam liar, mereka dikejutkan dengan kemunculan Wang Fugui bersama Chen Haidong, kepala keamanan di dalam benteng 113. Nah, dikarenakan tempat mereka saat ini kekurangan dokter, bahkan dokter di klinik juga melarikan diri karena insiden semalam, Chen lantas meminta Xiaosu untuk menempati klinik tersebut, serta menjadi dokter. 听说你会治病救人。 以后再有什么别的需要，尽管来找我。咱们集镇很需要你这样的人才啊！我让老王帮你收拾一下。那个于大夫昨天搬走了。你这运气可以呀！陈海东又知道你在罗老板面前当红，恭喜恭喜啊！ Singkatnya, ditemani Paman Wang, Ren bersama Yuan dan Mbak Xiaoyu mulai merapikan tempat tinggal baru mereka. Bahkan di sini Ren mendapatkan hadiah dari Bos Luo sebagai bahan obat penunjangnya menjadi seorang dokter. Selain itu, juga ada sebuah poster pribadi dari geng Luo Xing, sehingga tidak ada orang yang akan berani mengganggu Ren dan keluarganya lagi. 这罗老板对我还挺好。那可不是，都让人给你放到后边了，以后再也没人敢来惹你的麻烦。只要有这面锦旗在这，你放心。Merasa bahwa dirinya telah banyak membantu Ren Xiaosu, Paman Wang lantas memintanya untuk memberikan hadiah 1 botol obat. Tapi jelas Ren tidak akan memberikannya secara gratis dan meminta Wang Fugui untuk membayarnya lebih murah dengan harga 170 yuan. Merasa senang, Wang pun mengucapkan terima kasih kepadanya sehingga menambah poin misi Ren Xiaosu. Tidak lama, pasangan suami istri yang akan menjadi pasien pertama terlihat mengunjungi Ren untuk berkonsultasi. Pasalnya, istrinya yang sedang hamil 4 bulan mengalami mules dan ditakutkan terjadi sesuatu dengan calon anak mereka. Tapi tiba-tiba... 保大还是保小？二位对不住，刚才是我乱说的。报小了往哪儿放啊？再说她才怀了4个月，我老婆只是肚子疼而已，怎么就保大保小了？ 你这什么大夫啊？ Meski tidak mengerti dengan masalah kandungan, tapi Ren mencoba untuk memberikan solusi, di mana dia meminta mereka untuk bertanya kepada Pak Zhang. Selain itu, dia melarang sang ibu untuk mengonsumsi obat selama kehamilan, sehingga bisa menghindari cacat kepada calon anaknya. Dikarenakan ini hanyalah konsultasi, Ren tidaklah meminta bayaran kepada mereka. Sambil meninggalkan klinik, kedua pasangan ini mengucapkan terima kasih kepada Ren karena telah memperlakukan mereka sangat baik, sangat berbeda dari dokter sebelumnya, sehingga menambah koin dari misinya. Setelah kejadian sebelumnya, satu persatu pasien berdatangan untuk berobat dan mendapatkan solusi. Kebaikan dan kerja keras Ren Xiaosu siang dan malam membuahkan hasil yang sangat baik. Selain seluruh warga sangat senang, dia juga mendapatkan banyak ucapan terima kasih dan terus menambah koin emasnya. Melihat kakaknya tidaklah memberikan obat kepada setiap pasien membuat sang adik heran. Pasalnya, jika kakaknya mau memberikan obat jenis apapun, pastilah akan menghasilkan uang seperti dokter sebelumnya. Menurut Ren, mereka tidaklah boleh mencontoh perbuatan seperti itu. Terlebih lagi, kebanyakan pasien tidak mengalami luka luar. Mereka tidaklah boleh memanfaatkan kesulitan orang lain. Penjelasan Ren ini sempat membuat adiknya murung. Pasalnya, di zaman seperti ini, orang lain tidaklah akan peduli dengan kesulitan mereka. Ren lantas mengatakan, mereka tidaklah boleh kalah dengan kerasnya dunia. Bede. 不要让时代的悲哀成为你的悲哀，你记住。 Beberapa saat kemudian, suara klakson negara India menghancurkan momen ini, yang ternyata pasukan tentara bayaran yang mengawal Luo Xinyu ke benteng 112 gagal menjalankan misi, bahkan dalam kondisi yang memprihatinkan.
回来就变得跟咱们一样，走的时候一个个还白白净净。啊！这向导不见了。是啊，怎么这么快就回来了？ Nah, ternyata tujuan mereka kembali untuk komplain kepada Wang Fugui. Pasalnya pemandu yang dia pilih sebelumnya ternyata tidaklah berguna, membuat mereka sengsara selama 3 hari dalam perjalanan. Bahkan orang itu tewas mengenaskan ketika minum di sebuah sungai. 我们愣是花了3天的时间都没有找到正确的位置，竟然有那么多凶狠的猴子，还没进入径山范围他就带错了方向。你给我们找的这是什么向导？ Bukannya panik, Wang justru terlihat sangat santuy. Kali ini dia sedang sibuk membantu bos Luo, sehingga tidaklah memiliki waktu untuk membantu mereka mencari pemandu lain. Terlebih lagi, dia pernah mengatakan, jika ingin pergi ke gunung perbatasan, mereka harusnya mencari Ren Xiusu. Ucapan Wang ini jelas tidak masuk akal. Pasalnya, sang tentara masihlah ingat dengan kejadian sebelumnya. Orang bernama Ren itu memiliki gangguan jiwa, bahkan bercita-cita menjadi seorang dokter. Bagaimana mungkin mereka menjadikannya sebagai seorang pemandu? Namun menurut Wang, ketidakkepercayaan mereka itu tidaklah terbukti. Pasalnya saat ini Ren Xiusu benar-benar menjadi seorang dokter. 不过他真的是医生，你们镇上这种人都能当医生了？对呀，什么叫父子平安呀？难道上次我们误会他了？ Untuk meyakinkan mereka, Wang lantas bertanya ke salah satu warga yang pernah berobat kepada Ren, di mana orang ini mengatakan tidak ada dokter lain sebaik Ren. Seluruh warga juga sangat menyukainya. Kejadian ini akhirnya membuat Luo Xinyu mempercayainya dan meminta paman Wang untuk meminta Ren Xiusu menjadi pemandu mereka. Tapi menurut Wang, dia tidaklah bisa memastikan hal tersebut, sehingga dia meminta Luo Xinyu untuk meminta izin kepada bos Luo. Pasalnya Ren Xiusu kini berada di dalam pengawasannya. 得先问问罗老板同不同意。任小素现在是罗老板的人，这话我说了没用，那可不好意思了。 Beberapa saat kemudian, Wang Fugui mencoba menjelaskan kepada Ren apa yang dia lakukan ini semata-mata demi membantu Ren untuk mendapatkan tempat tinggal di dalam benteng. Tapi menurut Ren, jika dirinya memasuki benteng, bagaimana dengan adiknya dan Mbak Xiaoyu? Dia tidaklah mungkin meninggalkan keluarganya kelaparan sementara dirinya hidup tenang. Tidak ingin berdebat dengan bocah keras kepala di hadapannya, Wang lantas mengajak Ren untuk membicarakan bisnis, di mana dia mendapatkan informasi dari Chen Haodong bahwa akhir-akhir ini sering terjadi hal aneh di beberapa benteng termasuk benteng 113, sehingga dia meminta Ren untuk selalu berhati-hati. Pasalnya setiap kali ada informasi seperti ini, pastilah akan menjadi pertanda buruk. 有消息再来告诉你。 Di momen ini, Yuan terlihat aneh dengan sikap paman Wang. Kenapa dia sangat baik kepada mereka? Menurut Ren, hal itu wajar bagi seseorang yang ingin mendapatkan keuntungan. Dia juga berpesan kepada Yuan, tidak salah mereka berpikir positif, tapi harus ada batasan, sehingga tidak mudah diperalat oleh orang lain. Tidak lama, ada seseorang pasien bernama Zhang Baogen terlihat sangat terburu-buru dan meminta Ren untuk melihat penyakit aneh di dalam dirinya. Bahkan dia juga meminta Pak Dokter Ren untuk merahasiakan hal tersebut. 是什么病？我不会说出去的。我爹是工厂里一个小工头，我就住在诊所过去2间那个木头房子。我给您演示一下，您别太惊讶，我身上发生了一些奇怪的事。我也不敢保证我能治。 Melihat hal itu, Ren jelas terkejut. Menurut analisa dan pengalamannya, hal ini bukanlah penyakit, sehingga dia tidaklah bisa menyembuhkannya. Ucapan Ren ini jelas membuat Zhang bingung. Pasalnya, menurut orang tuanya, dirinya mengalami gangguan mental,
Dan orang yang pernah mengalami hal itu dan sembuh adalah Ren Xiaosu. Tidak ingin berdebat, Ren lantas jujur dan mengatakan bahwa Zhang Baogan telah membangkitkan kekuatan super. Belum sempat Ren menjelaskan secara detail karena terlalu senang sambil mengucapkan terima kasih. Zhang lantas pulang dan ingin menyampaikan kabar gembira itu kepada ayahnya. Malam harinya, ketika Ren sedang asyik ngopi santuy, dia tanpa sengaja mendengar beberapa langkah yang ternyata beberapa tentara bayaran sedang menyelinap ke kliniknya. Pasca kejadian itu, pasukan tentara bayaran yang dipimpin oleh Chang Yang terlihat tiba di depan untuk melanjutkan misi mereka mencari senjata mandor yang sebelumnya hilang. Tapi tiba-tiba... Nah, ternyata tujuan Chang Yang membawa pasukannya ke tempat ini untuk mencari senjata api manajer pabrik yang sebelumnya menghilang saat kejadian kebakaran. Pasalnya, Chang Yang sendiri masihlah curiga bahwa Ren adalah pelakunya. Terlebih lagi dari seluruh penduduk pemukiman, orang yang paling meyakinkan melakukan aksi itu hanyalah dirinya. Meski Ren Xiaosu sendiri telah menunjukkan sebuah banner yang bertuliskan Bos Luo. Hal ini tidaklah membuat Chang Yang gentar dan segera memerintahkan anak buahnya menggeledah kliniknya. 上次不是搜过了吗？ 你们干什么？ 报告，没有发现。 Sampai pada akhirnya masih belum menemukan benda yang dia cari. Chang Yang dengan berat hati membawa seluruh anak buahnya meninggalkan tempat tersebut. Pagi harinya, Wang Fugui terlihat menghampiri Ren untuk menyampaikan berita penting yang dia dapatkan dari Chen Haidong, di mana di dalam benteng ada orang dengan kekuatan super menyerang pasukan, sehingga saat ini seluruh benteng sedang mencari keberadaan orang-orang dengan kemampuan super. Berita ini jelas membuat Ren sempat panik. Bahkan dia kembali mengingat salah satu pasiennya yang juga baru saja membangkitkan kekuatan super. Tapi menurut Wang Fugui, jika dia memiliki kekuatan super, hal itu justru akan dia gunakan untuk mencari istri baru daripada menyerang pasukan. Ini sih sifat manusia pada umumnya ya guys ya. 你怎么成天就惦记这个？这和你有什么关系呢？是不是找老婆就更好找了？ 那么请问，另一个颜值不高但身材好，一个颜值高但身材差点。 Ketika lagi asyik melihat pepaya gantung, mereka dikejutkan kalau tentara bayaran yang dipimpin oleh Haidong sedang mendobrak kediaman Zhang Baogan. Pasalnya pemuda ini telah diketahui memiliki kekuatan super, sehingga mengharuskannya dibawa paksa ke dalam benteng 113. Informasi ini diperoleh saat Baogan memperlihatkan kekuatan super di hadapan teman-teman barunya. Menurut Fugui, nasib anak itu pastilah berakhir buruk dari kabar yang dia terima. Orang-orang di dalam benteng sedang melakukan penelitian terhadap kekuatan super. Jika hal itu gagal, nyawa pastilah akan melayang. Wang Fugui juga berpesan kepada Ren, jika dia dan adiknya memiliki kekuatan super lebih baik dirahasiakan. Sore harinya, ketika Abang Ren Xiaosu terlihat sedang mengisi pelajaran bertahan hidup di alam liar, seluruh murid dikejutkan dengan keributan yang terjadi di depan sekolah, sehingga membuat mereka tidak memperhatikan pelajaran. Merasa kesal dan penasaran, Ren lantas mengakhiri kelas lebih awal. Hal ini jelas membuat seluruh murid merasa senang dan mengucapkan terima kasih kepadanya, sehingga membuat Ren berhasil menambah poin penyelesaian misinya. Nah, ternyata ada sebuah insiden pembantaian di mana bapak dari Zhang Baogan yang baru saja ditangkap menghabisi para cepu yang telah melaporkan anaknya. Meski berhasil menghabisi mereka, tapi karena dia juga terluka, si bapak justru ikut tewas.
还不是一死全家？谢谢医生。这有什么用？由得给谁杀到壁垒里面去？听说他娘也在家里吊死了。Tidak lama, Guru Zhang terlihat muncul di tempat ini. Selain meminta mereka untuk tidak menggosipkan kemalangan orang lain, dia juga meminta beberapa orang untuk mengubur para jenazah dengan imbalan 80 yuan. Pasca kejadian ini, Ren Xiaosu kembali menjalani hari-harinya menjadi dokter dan seorang guru, sehingga bisa terus menambah poin pencapaian misinya. Sampai suatu hari, Paman Wang kembali mendatanginya untuk memberikan kabar buruk, di mana Bos Luo ternyata mengizinkan Ren untuk menjadi pemandu Luo Xinyu menuju Benteng 112. Hal ini membuat Ren tidak memiliki pilihan lain selain menuruti perintah Bos Luo. Setelah mendapatkan informasi ini, Ren Xiaosu lantas menemui Guru Zhang untuk mengizinkan Mbak Xiaoyu dan Yuan tinggal di sekolah selama kepergiannya. Pasalnya, jika dia tidak pergi, kehidupan keluarganya pasti akan terancam oleh orang-orang dari dalam benteng. Contohnya seperti kejadian kepada keluarga Zhang Baogen. Meski pada awalnya Guru Zhang sempat khawatir dengan keselamatan Ren Xiaosu di alam liar, tapi karena memang hal ini adalah satu-satunya jalan bagi Ren, Guru Zhang pada akhirnya menyetujuinya. Dia lantas meminta Ren untuk membawa kedua keluarganya pindah malam ini. Singkatnya, setelah mengemas beberapa barang yang dibutuhkan dari klinik, Ren membawa kedua keluarganya ke sekolahan. Dengan begini, dia bisa tenang selama perjalanan menuju Benteng 112 nantinya. Pagi harinya ketika Ren sedang asyik molor, Chang Yang dan Luo Xinyu terlihat mendatanginya. Tapi belum sempat mereka mengatakan apapun, Ren mendapatkan misi untuk menolak ajakan ke hutan belantara. Alhasil dia kembali berpura-pura gila untuk menolaknya. 爸爸的妈妈叫奶奶，爸爸的爸爸叫爷爷。 Chang Yang yang mengetahui bahwa Ren Xiaosu hanya berpura-pura, lantas mencoba untuk mengatakan niatnya. Tapi Ren langsung menolak ajakan tersebut, sehingga membuatnya berhasil menyelesaikan misi dan mendapatkan imbalan teknik level 2 menyalin kemampuan orang lain. 不去怎么？我去。 Di momen ini, Xinyu mencoba mempertegas jika Ren Xiaosu tidak bersedia pergi menjadi pemandunya, maka keluarganya akan diusir dari pemukiman. Pasalnya, dia telah mendapatkan izin dari Bos Luo. Bukannya panik, Ren terlihat sangat santuy. Dia memanglah setuju untuk menjadi pemandu mereka, tapi dengan dua syarat. Pertama, dia meminta imbalan 30.000 yuan. Yang kedua, Komandan Chang Yang tidaklah boleh ikut dalam perjalanan. Syarat pertama bisa dengan mudah dituruti, tapi syarat kedua sempat sedikit menimbulkan ketegangan. Namun setelah mendapatkan kode dari Xiaojin, Xinyu lantas menyetujuinya. 王松阳，你回去吧。 Sebelum melakukan perjalanan, Ren sempat ingin berkenalan dengan seluruh anggota tim. Tapi menurut Liu Min, dia bukanlah bagian dari tim melainkan hanya seorang pemandu. Tidak lama, seorang letnan yang akan menggantikan posisi Chang Yang bernama Su Xianchu terlihat memperkenalkan diri. Singkatnya, setelah Xinyu memperkenalkan anggota penting dalam perjalanan, mereka pun bersiap berangkat. Tapi karena pakaian Ren kotor dan bau, Liu Min melarangnya masuk ke dalam mobil dan memintanya untuk naik di bagian belakang. Di tengah perjalanan, sempat ada beberapa gerombolan serigala yang ingin menuju ke arah rombongan tentara bayaran. Tapi berkat kekuatan harapan dari Yuan yang meminta keselamatan untuk kakaknya, kelompok serigala ini gagal menemukan rombongan karena tertutup debu kenangan mantan yang berterbangan di udara.
Tidak berselang lama, rombongan terlihat berhenti sejenak untuk beristirahat dan makan. Namun, apa yang terjadi? Ren Xiaosu justru telah memakan banyak persediaan. 一个人一上午吃了5包饼干，你是猪吗？这么能吃？别一惊一乍的，我什么也没干啊。 Bukannya merasa bersalah, Ren justru mengatakan bahwa itu salahnya Liu Min karena menempatkan dirinya di belakang. Namun karena terlalu banyak makan, dia justru kebelet boker. Salah satu tentara lantas mengusulkan untuk menempatkan Ren di dalam mobil. Jika orang itu terus di belakang, maka stok makanan akan habis sebelum mencapai benteng 112. Meski Liu Min sempat tidak terima dengan hal itu, tapi karena ucapan prajurit ini masuk akal, alhasil Ren dipaksa untuk masuk ke dalam mobil. Ketika perjalanan kembali dilanjutkan, Liu Min sempat protes kepada Xin Yu untuk mencari pemandu lain. Namun menurut Xin Yu, jika Ren Xiaosu tidak bisa memandu mereka, maka tidak akan ada satu orang pun di pemukiman yang bisa melakukannya. Terlebih lagi untuk mendapatkan pasukan bayaran juga sangatlah sulit, sehingga dia memintanya untuk tidak merengek. Jika mereka berhasil mencapai benteng 112, maka Liu Min bisa melakukan apapun kepada Ren. Sementara itu di mobil lain, dua pengawal terlihat masih kesal kepada Ren karena telah menghabiskan banyak stok makanan. Mereka juga mengancam Ren untuk tidak bertindak nekat, serta memberikan pertanyaan, apa yang akan hancur jika telur menabrak batu? Yang artinya apa yang akan terjadi jika bocah kampung melawan tentara bayaran? Namun dengan tingkah konyol, Ren justru menjawab kalau hati ibu ayamlah yang akan hancur karena telurnya hancur. Emang ya, koplak ya guys ya. 母鸡的心碎了，谁的心碎了？心碎。 Karena hari sudah mulai gelap, Liu Min menentukan lokasi tersebut sebagai tempat mereka berkemah dan makan. Sementara Ren tidaklah diizinkan untuk memakan stok. Pasalnya menurut Liu Min, dia tidaklah memiliki jatah makan dan minum selama perjalanan, sehingga dia diharuskan untuk mencari makanan sendiri. Namun ketika Ren baru saja ingin pergi, salah satu tentara terlihat terkejut menemukan jejak misterius. Pasalnya jejak ini belum ada ketika mereka sebelumnya berkemah di tempat ini. Menurut pengalaman Ren Xiaosu, jejak ini milik beruang, yang kemungkinan datang ke tempat ini karena tertarik oleh sisa makanan yang mereka tinggalkan. Meski terdengar seram, tapi hal ini tidaklah akan mengurungkan niat Ren untuk mencari makanan. 这小子胆子也太大了吧！不要命了吗？ Meski Ren sempat terkejut dengan kemunculan binatang di hadapannya, namun setelah melihat bahwa binatang tersebut hanyalah seekor rusa dan bukan hewan pemangsa, dia memutuskan untuk melanjutkan mencari ikan dan menjadikan larva sebagai umpan. Malam harinya, melihat Ren berhasil mendapatkan ikan dan membakarnya, jelas membuat para tentara bayaran ini terlihat iri kepadanya, karena mereka hanya makan mie instan, sementara bocah itu justru makan enak. Bersamaan dengan hal itu, Ren tanpa terduga mendapatkan sebuah misi, bahwa dia diharuskan membagikan ikan bakarnya. Untuk menyelesaikan misi tersebut, Ren lantas pergi ke arah Liu Min dan berpura-pura memberikan ikan bakar kepadanya. 任务完成，奖励1点敏捷。 Hal ini jelas membuat Liu Min merasa muak. Pasalnya Ren Xiaosu justru menjadikan dirinya sebagai lelucon. Ren lantas menjelaskan, dia memanglah berniat untuk memberikan ikan tersebut.
tapi dengan syarat menukarnya dengan 3 botol air mineral. Nah, karena ikan bakar adalah makanan paling enak saat ini, Liu Min tanpa pikir panjang menyetujuinya. Tapi tiba-tiba... 来来来，大家吃鱼了啊！ Ai, sedih sekali ya guys, Liu Min ini niat pengen berbagi tapi ikan bakarnya malah lenyap dan hanya tersisa tulang saja ya. Tidak berselang lama, Xiao Jin tanpa terduga muncul di hadapannya, di mana wanita ini juga pengen ikan bakar. Pada awalnya Ren tidak berniat berbagi kepada Xiao Jin, tapi karena wanita ini menodongkan senjatanya ke arah tubuhnya, Ren mau tidak mau bersedia berbagi ikan dengannya. 就2口啊，让你吃2口。 Setelah mendapatkan ikan tersebut dan memberi sedikit bumbu penyedap, Xiao Jin lantas memanggil Xin Yu untuk makan bersama, serta setiap orang hanya diperbolehkan memakan 2 kali gigitan. Tapi sebagai artis papan atas, Xin Yu jelas tidak akan makan secara gratis. Dia lantas memberikan sebuah coklat sebagai imbalannya. Namun menurut Ren 1 coklat hanya 1 gigitan, sehingga untuk 2 gigitan, Xin Yu kembali mengambil coklat dari dalam mobil. Di momen ini, tanpa terduga Xiao Jin yang gak mau kalah dari Ren justru menggunakan trik yang sama, di mana dia memakan setengah ikan tersebut hanya dengan 2 gigitan. Nah, di sini kita bisa tahu ya guys ya, selain karakter Xiao Jin ini sangat dingin, dia juga ternyata memiliki sifat yang agak rada-rada sama kayak MC kita. Dikarenakan hari sudah larut malam, semua anggota bayaran diizinkan untuk beristirahat dan langsung mendirikan tenda. Sementara Ren segera membuang sampah tulang ikannya untuk menghindari binatang buas mendekat, serta memanfaatkan daun-daun sebagai tempat tidurnya. 也不给我留点地方！这小子居然还给自己弄了张床啊！ Keesokan harinya, ketika Ren baru saja memasuki hutan, dia tanpa sengaja menemukan tulang ikan yang sebelumnya dia buang tiba-tiba menghilang, yang artinya ada binatang buas di sekitar mereka. Tidak ingin mengambil resiko, dia lantas segera bergabung dengan rombongan. Sebelum melanjutkan perjalanan, Luo Xin Yu terlihat memandangi kembaran Mimin dengan sangat serius. Kayaknya ini cewek mulai suka ya sama MC kita. Singkatnya, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Ren sempat meminta Pak Supir untuk menjauh dari sungai. Tapi menurut mereka, ikan tidaklah bisa menyerang. Sehingga menurut mereka, Ren ini benar-benar aneh. Namun di tengah-tengah percakapan, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan seekor rusa. Pada awalnya mereka sempat panik, tapi setelah melihat bahwa sang rusa sedang melindungi kedua anaknya, hal ini membuat mereka merasa senang. Tapi rusa ini justru ngamuk dan menyerang mereka. Bahkan menyebabkan salah satu mobil terjun ke dasar jurang.
Dikarenakan Ren Xiaosu dikenal sebagai seorang dokter, Liu Min lantas memintanya untuk segera menyembuhkan anggota yang terluka. Tapi lagi-lagi Ren bersikap konyol layaknya seorang penyihir, mencoba mengobati mereka dengan menggunakan kekuatan sihir katanya. Di sisi lain, Xian Chu menjelaskan kepada Xin Yu dari 2 mobil yang rusak, mereka hanya bisa memperbaiki 1 mobil saja, sehingga beberapa anggota diharuskan duduk di belakang mobil pick up. Singkat cerita, mengetahui bahwa hutan ini dipenuhi dengan hewan herbivora, Xian Chu lantas meminta anggotanya untuk tidak mengganggu mereka, sehingga tidak menimbulkan kepanikan. Tapi jika bertemu dengan hewan karnivora harus langsung menembaknya. Kemudian dia meminta Su Xia dan Dong Hang untuk duduk di mobil pick up. Tapi tiba-tiba... Kejadian misterius ini jelas membuat seluruh orang panik. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa orang ini mati secara tiba-tiba? Bahkan Liu Min langsung menyalahkan Ren karena telah membawa mereka ke tempat yang salah. Merasa kesal dengan bacot Liu Min yang kayak emak-emak, Ren menegaskan bahwa rute yang dia pilih tidaklah salah. Pasalnya di hutan belantara memanglah banyak misteri. Jika mereka ingin selamat, maka dia mengusulkan untuk segera kembali ke benteng 113. 马上返回113避雷。不想死的话，我不清楚你们为什么要去径山，但我劝你们，这荒野上已经越来越诡异了。 Gimana guys? Seru parah ya kan episode 5 dan 6-nya. Meski agak sedikit kentang ceritanya, tapi ya begitulah, namanya juga Donghua series. Kalau nggak kentang namanya movie ya guys ya. Kira-kira menurut kalian gimana guys? Apakah para tentara bayaran memutuskan kembali ke benteng 113 atau melanjutkan perjalanan ke Gunung Jingsan? Pasti kalian penasaran ya kan sama kelanjutannya? Jadi jangan lupa subscribe ya guys ya, karena nanti sore Mimin bakalan lanjutin bahas episode terbarunya. Oke lah, makasih banyak yang udah nonton sampai habis. Di sini Frank pamit. Sampai jumpa lagi di channel Cok Santuy and bye. Hey man, can I get a favor? Yeah, sure, I know.